Jadi memang pengawas ini harus jeli ya. Jadi harus jeli kalau di lapangan, kita harus jeli dalam pelaksanaan yang harus kita lihat ya. Nomor satu ini harus mempelajari gambar perencanaan atau engineering drawing. Engineering drawing itu adalah gambar yang dikeluarkan oleh perencana. Kita harus paham ya. Kita harus paham supaya nanti dalam pelaksanaannya itu tidak salah pelaksanaan ya. Nomor dua itu adalah shop drawing. Ya, shop drawing ini adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor, bukan oleh perencana. Oleh kontraktor mendetailkan gambar perencanaan. Mendetailkan gambar perencanaan supaya bisa dilaksanakan di lapangan. Diterjemahkan untuk dilaksanakan oleh para mandor, tukang, ya supaya tidak salah arah gitu ya. Kita sudah membuat guidance dengan shop drawing ini sedetail-detailnya. Ini yang menggambar adalah pelaksana ya, kontraktor biasanya. Nomor tiga, harus melihat lingkungan sekitar proyek, termasuk akses keluar masuk ya, jalan masuk lewat kampung apa enggak itu wah masalahnya besar itu. Apalagi kalau proyeknya itu masuk di jalan perumahan. Perumahan yang sudah ada, kita punya tanah di dalam perumahan sana yang lebih lebar, kemudian proyeknya dari sana misalkan. Nah, ini masalahnya besar. Kadang-kadang sampai ditutup sama warga setempat itu ya. Jadi kita mesti harus paham itu supaya kita sebagai pengawas di sini itu harus bisa memberikan solusi kepada pemborong. Enaknya lewat mana supaya nggak terjadi gejolak. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di lapangan itu proyek terlambat bukan karena kita tidak bisa mengerjakan, tapi karena lingkungan. Dan karena masyarakat sekeliling proyek itu. Ada yang sabotase, ada yang macam-macam lah pokoknya. Ini yang tidak ada di sekolahan. Jadi kuliah nggak diajari seperti ini. Ini adalah keahlian kalian masing-masing di lapangan nanti ya. Jadi di sekolahan itu nggak ada diajari bagaimana mengatasi gejolak masyarakat, itu nggak pernah ada di kuliah ini. Kalian harus belajar sendiri ini dengan pengalaman di lapangan. Dan kalau kalian sudah terjun di lapangan, ini akan bisa kalian selesaikan. Dan kalian pasti akan menjumpai ini kalau Anda kerja di lapangan. Kesulitan-kesulitan seperti ini, dan dengan terpaksa nanti kita akan bisa menyelesaikannya juga. Nggak tahu menyelesaikan secara kekeluargaan, nggak tahu secara bargaining ya. Bargaining itu artinya ya kita win-win solution ya dengan warga setempat, atau apalah kita bayar atau apa gitu. Pastinya nanti ada. Kemudian yang lima lah, ini masih terkait dengan kuliah kita, mempelajari metode konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor. Metode konstruksi ini kita harus paham tentang peralatan yang digunakan. Yang kedua tentang jadwal. Yang ketiga tentang urutannya. Jangan sampai setelah diusulkan kontraktor terjadi kesalahan, akhirnya menjadi fail. Ya, kalau fail itu yang dituntut banyak tuh. Pengawas juga ikut dituntut, perencana dan pelaksana juga ikut dituntut. Gitu ya, metode ini. Peralatan kita harus paham. Peralatan ini ya harus memadai ya. Kalau misalkan mau apa? Mau mancang, kita tidak punya alat pancang. Yang kita punya adalah hammer. Bukan, tapi drop hammer ya. Drop hammer bukan diesel hammer atau mungkin yang lainnya. Sehingga jadi lama. Nah, ini harus dipahami. Kemudian yang keenam adalah K3. K3 ini kita harus harus patuh. Kalau ada kecelakaan ini yang dituntut itu pimpinan loh ini. Kalau misalnya ada pekerja, misalnya kejatuhan balok meninggal itu pimpinan yang kena ini. Walaupun kita tidak ikut melakukan itu, tapi kita lalai. Itu pidananya ada ya, sehingga kita harus hati-hati kalau di lapangan ya tentang K3 ini. Kadang-kadang dia manjat-manjat struktur atas itu tidak pakai
tidak memakai body harness ya, tali yang kita ikatkan di badan itu. Ini wajib. Justru kalau saya dulu pernah pengalaman di Penajam ya, Penajam itu miliknya Sinarmas, proyek Sinarmas, pelabuhan. Itu kalau ada pekerja yang menyalahi K3, itu kontraktornya didenda oleh owner itu 5 juta per orang yang melanggar. Kalau ada 10 yang melanggar, dia didenda 50 juta. Nah ini satu punishment yang dikeluarkan oleh owner supaya untuk menghindari kecelakaan kerja. Karena kalau dari kecelakaan kerja ini ownernya kena juga, kena denda juga oleh pemerintah dari segi hukum ya. Nah, kadang kontraktor itu ya sudah, kalau nggak mau bayar denda, saat itu juga pekerja harus dikeluarkan. Nah, akhirnya kontraktor biasanya milih mengeluarkan pegawai itu daripada 5 juta. Dikeluarkan nanti 3 minggu apa itu dimasukkan lagi mungkin ya. Mungkin dengan nama lain atau apa gitu. Gitu. Jadi ini suatu peringatan yang cukup keras sebetulnya kalau proyek-proyek seperti itu. Apalagi kalau di Pertamina, di PLN itu K3 nomor 1. Jadi benar ada ada pengawasnya. Ada pengawasnya yang nggak pakai itu diperingatkan betul itu sama kayak security-nya itu ya. Itu, oke. Nah, kemudian kita harus paham dengan muka air tanah. Ini terkait dengan bangunan bawah tadi itu. Ya, terkait dengan bangunan bawah tadi itu supaya tidak terjadi kegagalan dalam membuat atau melaksanakan pekerjaan strukturnya. Karena kalau kita ngecor kan tidak boleh ada air di situ. Jadi pompanya harus jalan. Ya. Terus kemudian sheet pile-nya atau dinding penahan tanahnya itu harus benar-benar kuat gitu. Ya. Terus mengawasi pemasangan boplang. Ini awal pekerjaan ya. Tugas kita ini. Tugas kita ini mengawasi pemasangan boplang ini karena kalau ini salah, gedung itu menghadapnya juga bisa salah loh. Walaupun dalam hitungan sedikit derajatnya itu bisa salah. Menghadapnya bisa salah. Nah, makanya boplang ini awal untuk sebagai acuan menghadap kemana gedung ini. Siku-sikunya di mana ya. Itu harus ada. Nomor 9, mengawasi saat pelaksanaan galian agar tidak berakibat merusakkan bangunan di sekitar lokasi proyek. Bila diperkirakan akan berdampak buruk bagi bangunan sekitar, maka perlu dilakukan perubahan metode. Ini kerjanya siapa ini? Ini kerjaannya pengawas dan pelaksana. Jadi kalau misalkan membahayakan ya kita buat metode lain ya supaya tidak aman, supaya aman ya. Ya. Karena kalau enggak ini bisa urusan polisi ini. Gitu. Ya. Kalau kalian tahu di Surabaya itu ada dealer Honda ya, saya tidak apa-apa nyebutkan dealernya saja supaya tahu kalian. Di Jemur Sari itu ada dealer Honda, ada Toyota. Ini yang Honda. Ya. Dulu saya pernah dipanggil oleh pemilik ya, Pak. Pemilik atau bukan pemilik, warga. Tapi lewat pengacara. Jadi gedung Honda itu dulu pada saat bangun dia memancang tiang panjang, ya, terus merusakkan RT yang di belakang gedung itu sampai mungkin berapa puluh rumah itu kena semua, retak-retak semua. Nah ini akhirnya sengketa. Nah kalau seperti ini berarti proyek itu akan berhenti, ya, berhenti, dihentikan warga, kemudian sampai urusan pengacara, hukum, ganti rugi dan lain-lain. Setelah itu beres baru bisa lanjutkan. Nah sebetulnya sepele. Nah kenapa? Karena pada saat pelaksanaan tidak paham ya bahwa kalau tiang panjang itu
driving atau dipukul itu getarannya kemana-mana. Nah, sehingga kaca pecah, tembok retak, itu akan terjadi. Nah, sehingga itu kita harus berubah, metodenya harus berubah. Kita menggunakan bor, tidak dengan panjang. Itu salah satunya. Bisa juga menggunakan injection. Injection pile itu cuma ditekan, tidak dipukul. Nah, injection itu masih punya risiko. Ya, ada pengalaman lain di tempat lain, jalan di Ponorogo, ini sudah pakai injection. Tapi karena diinjeksi di tempat proyek, kemudian di tempat lain itu tanahnya naik karena terdesak. Ini juga menimbulkan keretakan. Sama. Yang paling aman sebetulnya bor. Nah, bor pile itu. Nah, pada saat saya diminta tim perencana ya, gedung SMP Muhammadiyah Pucang itu yang 7 lantai. Itu sudah jelas sekelilingnya itu adalah rumah penduduk. Nah, sehingga perencanaannya, karena saya terlibat di perencanaan struktur juga, maka dari perencanaannya sudah kita rencanakan untuk bor pile, bukan tiang panjang. Karena sudah yakin bahwa nanti kalau tiang panjang itu rumah di sekitar itu pasti akan retak. Kalau retak, ganti ruginya itu akan lebih mahal dari ganti rugi kalau kita ganti bor pile. Nah, harga bor pile berapa kira-kira kok dibandingkan tiang-tiang panjang spoon pile yang produk WK dan lain-lain? Itu bisa 2,5 kali. Jadi kalau tiang panjang misalkan 1 juta, itu dia 2,5 juta. Misalkan ya, misalkan. Nah itu, makanya agak mahal ya. Memang ownernya juga sedikit teriak-teriak ya dengan desain itu. Tapi kita sudah beri penjelasan bahwa kalau misalkan tetap menggunakan pile driving, nanti ganti ruginya akan lebih mahal daripada kita mengganti dengan bor. Kalau bor itu jelas-jelas tanahnya diambil, terus diganti ton, kan gitu kan? Sehingga tidak terjadi dampak apa-apa. Tapi kalau injection, itu tanahnya didesak oleh tiang panjang, didorong, didesak, kemudian di tempat lain di luar lokasi akan naik. Nah, tanah lokasi itu akan naik, menimbulkan keretakan di rumah sekitarnya, ganti rugi juga. Makanya kalau di dekat pemukiman sebaiknya menggunakan bor. Ini tak ingatkan ya kalau kalian nanti di lapangan, supaya jangan gampang-gampang menggunakan driving pile ya. Driving pile itu yang tiang panjang dipukul itu. Kecuali kalau jauh dari pemukiman, oke. Ya, tanah kosong gitu, oke dipukul ya. Tapi kalau dikeliling rumah banyak orang, nah itu bahaya banget. Ya. Kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan fondasi pada saat penentuan titik panjang, pemancangan, pengeboran, pengecoran. Bila diperkirakan berdampak buruk, metodenya juga harus dirubah. Ya, itu juga. Ini galian, pemancangan, dan ini pengeboran, pengecoran, dan lain-lain. Kemudian mengawasi pekerjaan basement. Ini kalau gedungnya ada basement. Ya. Nah, ini bahayanya adalah yang paling bahaya kita akan dapatkan kalau kita nggak hati-hati adalah longsor. Ya, karena basement itu adalah bangunan di bawah galian. Ya, kadang-kadang basement itu sampai 3 lantai. Kalau kita lihat gedung dulu bangunnya, gedung yang di perempatan Galaxy Mall itu ada apartemen atau hotel Oakwood itu ya, di pojok itu basementnya 3 lantai ke bawah, berarti sekitar galian 12 meter. Nah ini bahayanya adalah longsor dan air. Nah itu kita harus bisa membuat solusinya seperti apa. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita mengatasi seperti itu ya. Ya, oke. Nah, ini adalah pekerjaan fondasi. Ini adalah yang kita sebut dengan apa namanya? Ini driving ya, dipukul dia. Nah, kalau tanahnya lapang seperti ini mungkin nggak berdampak. Ya, nggak berdampak. Jadi getarannya jauh. Kadang-kadang kalau untuk tidak berdampak, di sekeliling lokasi ini digali. Digali seperti got ya, dalamnya ya cukup dalam. Cukup dalam.
yang sekitar 6 sampai 9 meter digali itu digali keliling ya, sehingga rambatan tidak nyampe ke. Jadi kalau tanah digali itu, kalau saya gambar di sini ya. Jadi gini, misalkan tanah lapang gitu, kalau kita punya galian begini, terus dia mancang di sini, itu getarannya tuh sampai sini putus, tidak sampai merambat ke sini. Sini misalnya ada rumah-rumah gitu. Nah, sampai sini putus ya, karena dia digali nih. Ini kosong. Ya, itu salah satu solusi. Jadi seperti galian diputus, rambatan gelombangnya diputus, supaya tidak terjadi getaran di gedung-gedung di sebelahnya. Ini salah satu solusi untuk menghindari getaran itu ya. Tapi bisa juga dia di injection. Nah, injection itu seperti ini. Nah, ini injection. Jadi dia ada alat, ada pemberat di sini ya. Pemberat ini, ada pemberat di sini itu, ini adalah pemberat sesuai dengan beban yang ditekan. Nah, nanti di sini ada tiang pancang yang didongkrak dengan beban lebih kecil dari pemberat 2 ini, lebih kecil dari ini. Ya. Ini pemberat ya. Nanti yang panjangnya ini nanti, ini yang di driving. Ya, enggak kelihatan. Ini yang dipancangkan, dicek. Nanti dia dicek di sini, kemudian dia turun ke bawah. Ya, gitu. Ini namanya injection. Terus ini. Nah, ini kan kalau dipancang dia getarannya akan merambat ke sana. Tapi kalau dia dibor, aman dengan gedung ini. Gedung ini akibatnya seperti ini yang di bawah gambar-gambar ini. Ini retak-retaknya akibat getaran driving tadi itu. Ya. Ya, kita mesti harus hati-hati di sini kalau ada gedung ya, apalagi kalau gedungnya kaca semua, habis kita nanti turun ganti itu. Nah, ini adalah alat untuk injection pile. Ya, jadi dia ditekan, ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini diletakkan dulu, kemudian nanti ditekan, karena ada bebannya ini ya. Ini ada beban-beban di sini. Nanti dia didongkrak, akhirnya dia masuk ke dalam. Ya. Bebannya itu ya paling enggak 200% itu dari yang harus ditekan. Misalnya menekan 100 itu bebannya bisa 200 ton. Nah, ini masih punya dampak kalau kita pakai injeksi. Masih punya dampak seperti ini. Ini saya gambarkan aja ilustrasinya ya. Kalau tanah biasa dipancang-pancang seperti ini, nanti tanahnya akan mampat dan dia mendesak ke kiri kanan. Ini tanda panah kuning-kuning ini. Nah, kalau dia mendesak ke kiri kanan, maka tanah yang di sebelahnya ini akan naik ke atas. Ya, akan naik ke atas seperti ini. Naik ke atas seperti ini, sehingga kalau ada bangunan di sini, dia akan menjadi miring dan bisa juga retak. Nah, kerusakan akibat injection pile. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum ini ada, adalah, ya silakan. Ya ada. Belum ada, Pak. Oh ya.
Jadi kalau ini adalah bore pile. Bore pile itu dibor, tanahnya diambil. Ya, kemudian nanti diganti tulangan dan beton. Ya, itu gambar yang paling ini kan ada tulangan dan beton ini yang nanti dicorkan ke sini. Jika nanti seperti ini, tidak ada yang terdesak. Tidak ada yang terdesak, tidak ada yang bergetar juga. Ya, ya jadi aman, tapi harganya memang mahal. Dia 2,5 kali kalau saya hitung-hitung itu. Itu ya. Ini mengenai pondasi borpal. Ini sebenarnya paling aman. Jeleknya apa borpal ini? Jeleknya itu kotor, ya, kotor kita. Jadi tanah yang keluar dari tanah itu, dari dalam tanah itu kan keluarnya tanah lempung, tambah air, jadi becek banget itu. Kalau dia diangkut truk, truknya itu akan apa? Akan keluar ya, berceceran di jalan-jalan, nanti terus diperingatkan oleh Pemda setempat, suruh bersihkan. Nanti memang ada plus minusnya. Tapi dari segi struktur dia yang paling aman menurut saya. Begitu. Ini kalau bor. Ya. Jadi injeksi itu dampaknya lebih kecil daripada driving. Tapi masih lebih besar dampaknya daripada bore pile. Bore pile ini dampaknya tidak banyak. Ya dampaknya lingkungan aja dia jadi kotor. Gitu, tanahnya sudah jelas terambil, jadi nggak ada yang terdesak. Ya itu bore pile ya. Kemudian sekarang ada yang baru lagi yang namanya inner boring. Ini gabungan ya, gabungan yang panjang dengan bor ya. Jadi kalau kita lihat ini sistemnya seperti itu ya. Kalau kita lihat, kalau saya gambarkan di sini, ini adalah alatnya yang ini ya. Ini adalah alatnya. Yang di sini adalah bucketnya untuk mengambil tanah di dalam. Ya. Jadi dia bornya itu di dalam pipa, di dalam tiang panjang. Jadi kalau tiang panjangnya begini, ya, tiang panjang begini, ini lubang tiang panjang lubang itu ya, yang spoon pile itu. Bornya itu di sini nanti alatnya. Jadi dia ngebornya di tengahnya tiang panjang. Ini adalah filosofi terinspirasi dari orang yang menggali sumur. Sumur gali itu kan caranya menggali sumur gali itu kan begitu ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat sumur gali itu galinya pakai orang dia minimalnya pakai orang. Jadi dia base beton, Anda tahu kan kalau di luaran itu ada yang jual base beton itu. Ini kan kira-kira cuma setengah meter ini, 50 cm. Diameternya bisa 1 meter, bisa 60 cm, bisa 120 cm. Gitu. Nah, caranya menggali, mungkin sekarang nggak ada orang bikin sumur ya. Barangkali kalian pernah lihat apa enggak orang bikin sumur itu. Kalau zaman saya dulu masih ada orang bikin sumur. Jadi sumur itu dibikin, ini kan misalkan sumurnya ya, ini base betonnya itu yang cuma 1,5 meter ini ya, 0,5 meter. Orangnya menggali sini. Ini digali, sini digali. Terus ini nanti turun di sini nanti dia. Ya, turun, terus digali lagi ini ditumpuk lagi yang baru ini. Ya, gali lagi, nanti ini turun lagi. Karena dia longgar kan, jadi digali dia turun. Terus itu sampai kedalaman tertentu digali sampai dia turun, ditumpuk lagi, ataunya ditumpuk lagi. Nanti akan semua masuk. Nah, cuma kalau cara manual begini lama. Ya. Terus memasukkan ini juga perlu tekanan. Nah, di
inner boring ini itu sama seperti itu konsepnya. Cuma dia ditekan. Jadi dia ditekan. Kalau saya gambarkan di sini itu ini ya gambar ini. Jadi ini digali, terus ini base tiang panjang ini ditekan nanti. Ditekan, digali lagi, tekan lagi. Gali lagi dalam, tekan lagi, ditekan lagi terus sampai ke dalam. Ya. Nanti yang terakhir itu dicor. Jadi nanti bentuknya itu seperti ini. Jadi ini pada kedalaman terakhir ini nanti dicor. Nah, terus selebihnya ini lubang, dibiarkan lubang. Ini juga tidak ada yang terdesak karena tanahnya terambil oleh bor. Ya, tanahnya terambil oleh bor. Jadi nanti jadinya yang ini jadinya. Ujungnya seperti ini ya. Nah, nanti ini padat. Ini yang menahan kemampuan bearingnya dia. Daya dukung. Yang di atas ini nanti, yang panjangnya di atas ini nanti, yang bolong itu nanti dia bekerja friksi ya. Bekerja friksi. Ini rebolling. Ini yang saya tahu kemarin yang punya ini itu kalau nggak salah Wijaya Karya. Wijaya Karya itu punya ini kalau nggak salah 6 unit. 6 set. Ya, alat penekan, alat bor sama baketnya. Nah, nanti dibantu oleh truk, dump truk. Jadi nanti tanahnya diambil, masuk ke baket, baketnya nanti numpang nanti masuk ke truk. Masuk ke truk ya. Terus dibawa. Ini lebih enggak becek ya, ada beceknya karena yang tanah keluar itu juga tanah yang bercampur air. Nah, itu inner boring. Ini harganya yang saya tahu sekitar 5 tahun yang lalu itu sekitar 23 miliar satu set itu. Kalau nggak salah. Adanya di Jepang alatnya ini. Kalau nggak salah Wijaya itu punya 6 unit. Nah, cuman operasionalnya masih mahal di sini sehingga orang masih nggak memilih. Karena mahal, nggak memilih, masih memilih bor. Ya. Memang tiang panjang lebih ngirit ya karena dia lubang, tidak padatnya hanya di bawah. Tapi sewa mesinnya ini jadi mahal. Kenapa jadi mahal? Karena harganya mahal, sehingga yang menyewakan itu menghitung break even point-nya supaya dapat kembali modal itu. Oke. Gitu ya, ini sampai dengan fondasi ada pertanyaan? Jadi alatnya driving, alat injeksi, kemudian inner boring. Ini punyai sama-sama alat untuk fondasi dalam tapi sifatnya berbeda-beda. Metodenya beda-beda. Ada risiko ya, dengan ada hasil yang baik dan yang kurang baik. Ada pertanyaan? Ini sih izin bertanya, Pak. Ya? Kalau misalnya saat perancangan RAB konstruksi, itu misalnya kami memilih untuk pemancangan. Nah, ternyata waktu pelaksanaan konstruksi itu ada kegagalan. Nah, di RAB-nya itu kerugian akibat kegagalan proyek itu di-include-kan atau diestimasikan atau ya kondisional aja gitu Pak untuk masalah kegagalan proyek. Tergantung kontraknya. Kalau kegagalan begitu tergantung kontraknya. Pada saat dia menang, ya kontraktor itu pada saat kontraktor itu menang, tentunya dia sudah memberikan metodologi pelaksanaan. Nah, salah satu metodologi pelaksanaan itu dinilai oleh panitia lelang bahwa dia yang layak untuk menang dengan segala risiko. Ya, kalau ternyata terjadi kegagalan di situ, maka owner tidak akan mau membayar lagi itu. Itu adalah risiko kontraktor. Ya, ada tergantung perjanjian. Kalau misalkan terjadi apa gitu ya, tergantung kontraknya. Kalau memang harus diganti karena dia dianggap force majeure ya, atau keadaan kahar, misalnya keadaan luar biasa, itu bisa diklaim. Ya, oleh karena itu, maka kalau kita sebagai MK ya, manajemen
konstruksi atau manajemen proyek yang kita harus mengawasi di situ, mengendalikan proyek itu, maka kita harus melihat kontrak yang benar ini, jangan sampai terjadi apa-apa. Makanya pada saat apa namanya tender itu harusnya itu kalau CM ya, konsultan manajemen itu sudah terlibat Nah, ada proyek yang tidak terlibat, CM-nya itu terlibat setelah menang. Ya, setelah kontraktor menang itu dia terlibat. Tapi pada saat kontraktor itu masih penawaran, masih mengajukan metodologi pelaksanaan, itu CM-nya belum terlibat. Nah, yang menentukan itu owner lah. Owner itu pengetahuannya mungkin terbatas dengan CM-nya ya. Sehingga akibat-akibat yang bakal terjadi itu enggak terdeteksi. Akan terdeteksi setelah menang. Nah, setelah menang, diskusi-diskusi, meeting-meeting ya, ternyata ada dampak yang harus kita hindari. Nah, ini ya tergantung dari perjanjian lagi. Apakah bisa diganti atau bisa diklaimkan, karena enggak kalau ini akan jadi kecelakaan dan lain-lain. Nah, ini yang kita enggak bisa ngapa-ngapain kalau kontraknya sudah berbicara itu semua ditanggung oleh kontraktor. Jadi kontraktor akan mengeluarkan uang lebih. Gitu. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita lihat sekarang pekerjaan yang lain ya, tentang timbunan. Ini pekerjaan tanah ya, tadi kan judulnya kan saya pekerjaan tanah dan fondasi. Pekerjaan bangunan bawah dan fondasi termasuk galian dan lain-lain. Nah, ini adalah pekerjaan timbunan. Kita lihat, kalau sebuah jembatan biasanya seperti ini. Ya. Jadi dia ada dinding penahan tanah. Ada dinding penahan tanah di sini. Kemudian ini akan diuruk nanti. Diuruk oleh tanah uruk untuk membuat sebuah approach ya, atau orang lapangan biasanya memberi nama operate. Jadi dia urukan sehingga untuk mencapai jembatan itu dia harus naik sedikit. Nah, kegagalan apa yang sering terjadi di sini yang harus kita pahami itu adalah longsor. Ya, gambar berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini kayak gini nih. Oh, nggak bisa nih. Nah, ini kayak gini nih. Longsor. Nah, ini tanggungan siapa nih? Tanggungan kontraktor sudah pasti kalau ini. Ya. Jadi dia memang kurang bagus pekerjaannya, kurang bagus, kurang miring, kurang padat, macam-macam ini ya. Nah, seperti ini siapa yang nanggung ya? Kontraktor. Ya, ini sampai lepas semua kan di sini kan. Tanahnya lepas semua ini. Nih. Longsor seperti itu. Nah, ini yang perlu kita cermati pada timbunan. Kemudian berikutnya gambar ini. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan orang sebetulnya dari perencana melakukan ini yang kita sebut dengan slab on pile, itu ya seperti ini. Nah, di jembatan tol yang dia yang untuk tol Jakarta, tol Jawa ya, tol Jawa, Trans Jawa itu urukan-urukan begini ini kan menuju jembatan sebetulnya ya. Nah, biasanya digunakan urukan dia. Digunakan urukan ini misalkan permukaan jalannya, kemudian dia diuruk nih, ketinggiannya bisa sampai kan Soker itu ada yang ketinggian sampai 11 meter. Soker itu Solo Kertosono ya. Dan ini urukannya itu kan harus begini nih. Ya. Untuk menjaga supaya tidak longsor. Kan longsor ini kan sifatnya begini. Nah,
Kalau dia miring dengan sudut geser yang sesuai dengan sudut gesernya tanah, mungkin tidak terjadi longsor. Nah, tapi ini makan tempat ini, segini nih. Berapa nih kalau tinggi 11 meter, berarti sana juga 11 meter kalau ini 45 derajat. 11 meter. 11 meter, ini lebarnya misalkan 14, tambah 11 lagi. Berapa sudah? Sudah 36 meter. Nah, kadang-kadang ini itu milik lahan orang gitu loh. Milik lahan orang. Sehingga ada ide, udahlah dibuat slab on pile aja. Seperti ini jadinya. Seperti ini slab on pile. Jadi dia cuma plat, jalannya begini, kasih balok, terus tiang, sudah. Nah, yang ini tadi sudah tidak ada lagi. Ini sudah tidak ada lagi nih. Sehingga tidak perlu membebaskan lagi, gitu. Kita sebut dengan slab on pile. Ini di daerah kita di Jawa Timur ini yang tol Surabaya, Mojokerto, Sumo, Moker, Mojokerto Kertosono, Soker, Solo Kertosono, Gempol, Malang ya. Ya itu semuanya rata-rata pakai slab on pile. Nah, sudah dihitung mungkin ya, saya bukan kontraktor, sudah dihitung bahwa pemadatan tanah di sini dan risikonya kan berlapis-lapis begini kalau pemadatan ini. Nah, ini mungkin akan lebih mahal daripada kita membuat yang panjang. Seperti ini. Kalau orang dulu bilangnya kaki 1000. Ya, karena banyak kakinya, sehingga orang nyebutnya kaki 1000. Tapi di bahasa tekniknya dia bisa disebut slab on pile. Nah, biasanya ini ada beberapa perubahan. Slab on pile itu kadang tidak didesain mulai awal. Desainnya adalah urukan, dalam pelaksanaan diganti slab on pile. Nah, tentunya ini ada usulan dari kontraktor ya. Kontraktor itu mengusulkan gimana kalau saya rubah slab on pile, disertai dengan perhitungan-perhitungan. Ya, disertai dengan justifikasi teknik ya untuk ruginya seperti apa. Terus disertai juga dengan perbandingan biaya. Nah, kadang-kadang slab on pile itu bisa imbang juga dengan pada urukan atau bahkan lebih murah. Dan ini diusulkan ke pihak owner dan pihak pengawas atau pihak SIM untuk disetujui, didiskusikan, dipresentasikan, dan untuk disetujui. Nah, yang ini yang kita sebut dengan slab on pile. Ini lebih ramping, tapi ya gitu, dia di bawahnya jadi kelihatan, ya. Jadi kayak di Gubeng ya, saya cerita pengalaman saya tahun 98. Di Gubeng itu ada jembatan yang di atas rel, ya, satunya pendek, satunya tinggi. Yang pendek itu buatan zaman Belanda, yang tinggi itu yang saya jadi perencana dan pengawas di situ. Nah, itu dulu ada ketinggian, ini kan jembatan Gubeng itu, misalkan jembatannya. Terus di sini itu ada ketinggian, ini rel kan, ketinggian kita 6,8 meter, dan ini dia diuruk sana. Untuk naik ke sana itu dia harus naik, karena syaratnya di sini adalah 6,7. Ini rel ya, rel kereta api. Jadi lebih tinggi daripada jembatan yang lama. Kalau yang lama itu cuma 4,5 meter. Yang baru diminta untuk membuat 6,7 itunya, apanya, clearance-nya. Nah, sehingga saya dalam perencanaannya itu sudah menggambar, kalau ini saya potong begini, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, begini kan gambarnya. Jadi ini ada kemiringan, ini lebarnya panjang banget. Sehingga kalau dilaksanakan seperti ini, maka jalan di depannya Grand City itu yang ke arah Gubeng, Raya Gubeng akan tertutup oleh urukan itu. Akan tutup oleh urukan itu. Ya. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga desainnya apa namanya?
kalau kita menggunakan slide on file di situ, kita harus driving. Ya, kita harus driving, lalu lintasnya juga padat di situ dulu. Nah, sehingga akan mengganggu kenyamanan pengendara. Ya, perencana di sini ditantang untuk bagaimana untuk memberikan metode pelaksanaan yang kira-kira tidak mengganggu banyak, gitu. Ya mengganggu tapi tidak banyak. Nah, akhirnya saya putuskan bahwa dia akan dibuat box culvert, tapi tumpuk-tumpuk seperti korek api itu disusun-susun begitu ya. Nah, jadi ini saya hapus lagi misalkan. Jadi ini datarnya begitu, ini urukannya begitu. Ini jembatannya di sini ya. Nah, ini adalah jalan kereta api. Nah, ini saya sampai ketinggian 2 meter. 2 meter ini urukan. Nah, terus belum lagi tadi itu kalau saya buat begini, longsornya kemana-mana ini. Nah, sehingga Grand CT itu dulu nggak pernah bisa dilewati. Nggak pernah ada gedung Grand CT itu kalau misalnya digunakan seperti itu. Nah, yang ke sini nanti akan longsor masuk ke sungai. Sungai di Museum Kapal Selam itu. Nah, sehingga saya mendapatkan hitungan bahwa sampai 2 meter dia tidak bakal longsor. Nah, yang ini bagaimana ini? Yang sini. Ini yang bahaya. Sehingga disusunlah dia sebagai apa namanya? Box cover ya. Menghadap ke sana. Box cover lagi. Menghadap ke sana. Ditumpuk lagi di sini box cover. Misalkan di situ ya. Dan terusnya ini, tumpuk-tumpuk begitu. Nah, begini. Nah, terusnya ya. Nah, inilah. Nah, sehingga dengan ini berarti di sini itu akan kosong. Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Jadi cover itu akan kosong isinya. Sehingga tanah yang di situ tidak ada, akhirnya beban urukan itu menjadi ringan. Kalau ringan, dia tidak bakal longsor, tidak bakal ambles juga. Ambles di sini itu akan dikurangi ya, karena tidak ada tanah padat di dalam sini. Ini kosong semua ini. Ini kosong. Ini kosong. Yang kita uruk hanya di sini saja. Ini kita uruk. Nah, sehingga ringan. Kalau ringan dia tidak ambles. Ya, ringan tidak ambles. Terus bagaimana tampak luar? Nah, tampak luar nanti diginikan. Jadi kalau ini saya potong, ya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini box cover gitu yang kita susun itu ya. Nah, dan seterusnya ya, kira-kira begitu. Terus ini nanti diuruk pakai ini ditanam apa namanya sheet pile. Ya, makanya bentuknya kan dari samping itu kan begini ya. Di jembatan itu. Sheet pile diuruk, bukan diuruk, dipancang sheet pile. Kemudian di sini diisi kerikil. Untuk drain aja, nanti di sini dilubangi. Jadi kalau ada air masuk dari muka jalan, dia masuk ke sini, nanti keluar sini. Ya, di sini juga sama. Ini kerikil. Dari luar sepertinya yang menahan urukan itu adalah sheet pile, padahal bukan. Yang dari luar itu yang menahan ya tidak ada yang menahan ya, cuman dia berdiri sendiri-sendiri nih box-box ini. Ya tidak ambles, tidak longsor, tidak ada tanahnya. Ya, itu salah satunya, salah satu solusi. Ya sehingga jalan yang menuju Gubeng tetap terbuka karena dia tegak, tidak miring. Hasilnya kalau diurut kan dia begini. Ini sudah tidak ada lagi. Yang ke sini masuk Grand City juga nggak ada lagi. Nah, itulah tantangan seorang perencana yang harus menyelesaikan satu masalah di lapangan. Tapi tidak melanggar kaidah-kaidah engineering. Ya. Sehingga ya sampai sekarang ya nggak longsor itu yang di Gubeng itu Anda lihat sudah berapa tahun ya, 98 dibangun. Sekarang sudah berapa ini? Tahun 2021. Sudah berapa tahun itu? Sudah
Ya, jadi tidak ada retak, tidak ada apa-apa. Nah, seperti itulah solusi-solusi seperti ini. Ini adalah bangunan bawah yang harus kita lakukan. Apa namanya? Kadang kita desain atau kita lakukan perubahan saat dia pelaksanaan. Kalau yang gubeng itu dari awal sudah direncanakan seperti ini. Karena kita ada kendala mengenai jalan-jalan yang di Grand City, jalan yang di sebelahnya Mount Castle itu tidak boleh ditutup. Sehingga dari perencanaan harus seperti itu. Nah, kalau jalan tol, banyak yang perencanaannya itu yang masih urukan, walaupun 11 meter. Sehingga dilakukan pengurukan, terus dirubah menjadi seperti ini. Nah, ini yang tidak bagus sebetulnya, ruang di bawah itu. Ruang di bawah itu kalau nggak dimanfaatkan atau ditutup atau dijadikan taman atau apa, itu bisa ditempati orang. Bisa jadi kamar itu. Bisa jadi kos-kosan juga itu di situ. Ditambahi tembok, kasih pintu jadi kamar. Ya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah kan. Makanya di Gubeng itu saya tidak menggunakan seperti ini karena takutnya di bawah itu nanti jadi PKL yang jualan di bawah jembatan. Jadi ramai nanti jadi macet. Makanya saya tutup atau saat itu perencanaan dengan seat pile. Jadi nggak ada orang masuk sudah. Ya, coba kalian lihat yang di Rungkut ya, di bawah tol Tambak Sumur sana itu kan juga pakai slab on pile itu kalau nggak salah ya. Bawahnya itu kosong. Kalau dia tidak dimanfaatkan jadi taman atau jadi apa, nanti bisa diakuisisi orang ya, diakuisisi orang. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, itulah ya. Ini tentang bangunan bawah. Saya cerita sedikit pengalaman ya sehingga kalian tahu apa yang kita hadapi di lapangan tentang pile on slip on pile, slab on pile. Nah, ini ruang-ruang ini itu harus dijaga. Ruang-ruang di sini itu harus dijaga, tidak boleh dimasukin orang ini. Kalau jadikan kamar-kamar kan jadi bahaya ini nanti, jadi rame. Ya. Tapi kalau di pelosok saya kira ya enggak, ya. Makanya kalau di mana ya? Di Malang itu ada seperti gini rem ini, bawahnya dibuat taman. Di Jakarta juga begitu. Hanya dibuat taman-taman itu. Tapi tidak tertutup ya. Ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya teruskan ke galian ini. Oke ya. Kerjaan galian ya. Galian. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus mencermati daerah sekitar. Kalau kita menggali ya, kita menggali terus di pinggirnya itu ada gedung yang seperti itu, dia bisa terguling seperti ini. Dan ini bahaya banget ya. Membahayakan orang yang ada dalam gedung itu juga. Makanya kita harus hati-hati dalam menggali. Nah, galian ini sebelum kita gali harus kita amankan dulu. Ya, harus kita amankan dulu. Ya. Ini contoh berikutnya. Ini di gedung Menara Saidah. Ini gedungnya sudah miring memang. Ini Jakarta ya. Jakarta ini. Nah, ini juga galian. Ini untuk LRT ya. Bangunan LRT. Dia mau bikin fondasi LRT ya. Jembatan LRT untuk kereta di atas itu. Nah, ini juga begitu. Dia menggali. Tapi mungkin di sini nggak ada seat pile. Ini ada seat pile di sini. Di sini ada seat pile, sini mungkin nggak ada. Dia longsor. Nah, ini yang akhirnya jadi rugi gitu loh. Rugi waktu, rugi tenaga, kita bisa mengulang lagi pekerjaan. Ini galian ya. Galian. Kemudian ini salah satu dinding penahan tanah ya. Dan penahan tanah ini untuk kalau kita mau menggali di sini, ini misalkan tanah ya. Tanah. Kita mau gali sini. Ini kita buat dulu ini.
dinding penahan tanah ini. Kita buat dulu. Oh, menggali di store nggak menggali ini ya. Kalau kita mau membuat sesuatu di sini ada tanah, maka kita harus bikin dulu sebelum kita uruk. Jadi ini digali dulu dalam kondisi miring begini ya, misalkan. Nah, begini. Terus kita buat ini. Kita buat ini. Nah, supaya kita bisa melakukan sesuatu daerah ini. Ya, enggak tahu dia mau bangun apa, supaya tanah itu enggak longsor ke sini. Nah, sebelum dia longsor kita buat penahannya dulu, baru kita uruk di sini. Kita uruk. Nah, amanlah dia sudah. Ya, kalau sudah aman, maka kita sudah bisa bekerja di daerah sini. Bahkan jika yang model ini ya. Atau juga kita yang membuat seperti ini. Jadi dia membuat panel ya. Panel ini masuk sedikit, insya Allah ini gambarnya dia agak masuk sedikit. Ya. Kemudian panel ini dibor ke dalam sana menggunakan pre-stress. Pre-stress ini yang namanya ground anchor. Ground anchor ya. Nah, ini harus diborkan ke tanah, kemudian digrouting. Nah, sehingga daya tekanan tanah yang seperti ini ya, kalau kita belajar mektan ya, karena ada gaya tekan seperti ini nih. Nah, ini akan ditahan oleh pre-stress ini. Ya, ini ada beberapa metode untuk mencegah kelongsoran. Di dalam kita melakukan galian. Jadi begitu, ya. Ada pertanyaan? Kita teruskan. Ini. Nah, ini kan. Kalau dinding penahan tanah itu kan seperti itu tuh. Bagi sheet pile ini harus tahan. Nah, kalau ini tahan, sheet pile nggak tahan, dia bisa begini nih. Bisa begini dia. Nah, salah satunya supaya nggak tahan itu kita tarik di sini ground anchor itu ya. Gitu. Dan ini sudah ada anunya. Apa? Distributornya ini ikut di pre-stress ya. Perusahaan pre-stress. Oke. Kita teruskan ke sini. Nah, ini sheet pile tadi. Sheet pile ini dipancangkan dia untuk menahan supaya tanah yang di belakangnya sheet pile itu tidak longsor ke Busem. Ini Busem ini. Ini Busem Moro Kerembangan kalau nggak salah ya. Di Surabaya. Nah, ini kita tahan sheet pile-nya supaya tanah yang di belakang itu, yang di tempatnya ekskavator itu tidak longsor masuk ke Busem. Ya, itu. Terus ini yang namanya shoulder pile. Shoulder pile itu juga begitu. Shoulder pile itu adalah tiang pancang yang dimasukkan ke tanah tapi dijajar-jajar begitu, rapat ya. Rapat ya. Kemudian nanti di sela-selanya ini diisi dengan spesi atau dengan grouting supaya dia tidak bocor. Nanti diisi. Supaya dia tidak bocor. Ya. Nah, terus kalau sudah diisi, diisi lagi, digali tidak bocor, itu nanti kita akan mendapatkan areal yang seperti ini. Dengan jarak sini kan ada beda jauh nih. Ya. Ada beda jauh nih. Nah, sehingga kita bisa ngecor pondasi, ngecor kolom, ngecor pile cap di sini tuh, tanpa ada air. Karena kita harus pasang tulangan juga di sini kan, tanpa ada air. Dengan cara apa? Dipompa airnya.
dipompa, dikeluarkan, terus kalau mau kembali ke sini air itu tidak bisa karena dicegah oleh shoulder pile ini. Nah, ini bisa lebih dari 16 meter. Kalau 16 meter itu kayaknya harus pakai ini. Kalau sheet pile itu panjangnya itu hanya sekitar 16 meter yang ready sekarang banyak. Ada yang pabrik membuat sampai 21 meter. Tapi yang masuk tanah kan separuh atau mungkin 2/3 ya. Yang sepertiga nongol. Jadi kalau kita mau gali galian ini misalkan tingginya berapa nih? 9 meter misalnya. Kita mau pakai sheet pile berapa? 16 meter berarti kita cuma memasukkan 7 meter. Tidak cukup. Jadi sheet pile itu kalau tidak pakai hitungan, tidak pakai ground anchor, tanahnya di sini. Jadi misalkan ini H tingginya. Yang masuk ini adalah 2H. Nah, ini sudah aman kita biasanya. Nah, kalau kita punya sheet pile itu paling panjang cuma 16 meter. Kalau kita punya galian yang 9 meter nanti, kalau kita masukkan 16 meter, kan yang masuk hanya 5 meter. Lebih kecil dari H. Pasti dia nanti akan guling begini. Gitu. Ya. Nah, tidak bisa pakai sheet pile. Bisanya pakai shoulder pile. Nah, shoulder pile ini kan panjangnya bisa nggak terbatas. Ya, kita bisa panjang 40 meter pun bisa dia. Ya, setelah dipasang dijadi begitu, baru digali. Digali. Nanti jadi kering begini, tapi dipompa juga ya. Kalau nggak dipompa tetap ada air itu. Dipompa dikeluarkan. Gitu. Berikutnya. Nah, ini kalau di lapangan seperti ini nih. Itu shoulder pile, terus kita membuat pondasi di bawah. Kering, tidak ada air. Ya, karena dia dipompa, airnya dipompa sehingga orang bisa bekerja leluasa di situ tanpa ada air. Ya. Terus ini. Nah, ini kan. Ini dinding penahan tanahnya sudah berdiri, terus dia melakukan galian. Ini biasanya basement, gini ini basement. Basement ya. Basement kalau cuma satu lantai, mungkin pakai sipel masih bisa. Tapi kalau sudah 2 lantai, 3 lantai, sepertinya tidak bisa. Ada satu lagi setelah shoulder pile itu juga ada yang namanya second pile. Nanti kita tunjukkan. Ya. Yang tadi. Ini yang second pile. Hampir mirip dengan shoulder pile, tapi dia second pile. Ya. Jadi second pile itu adalah bor, bukan tiang panjang ya, tapi bor. Bor yang diborkan di tanah yang mau kita bor, yaitu yang ada tulangannya, ada yang tidak ada tulangannya. Ya, kita bor yang tidak ada tulangannya dulu. Kita bor ini. Ini dulu yang kita bor. Ini dulu. Kita bor, kemudian kita cor. Kita cor ya. Tanpa tulangan. Dan ini kedalamannya tidak dalam. Jadi kalau tampak sini ya, tampak sini gitu. Gambarnya begini. Ini yang bor. Saya gambar agak besar. Ini yang bor sampai sini. Nanti yang tiang panjang itu yang bertulang sampai dalam. Terus bor lagi sampai sini. Tiang panjang dalam lagi gitu. Dan terus gini. Ya, gini ya. Jadi ini panjang, pendek, panjang lagi gitu. Ini yang tidak tanpa tulangan. Nah, terus
Habis itu kita bor lagi di antaranya. Ini dibor lagi. Dibor lagi. Dibor lagi. Yang ini nanti, yang biru itu yang ini. Yang ini dibor lagi. Tapi yang tidak ada tulangan tadi kena bor. Jadi dia nanti bentuknya begini. Nanti kena bor dia. Nah, setelah dibor, dimasukkan tulangan ini, yang di dalam ini. Masukkan, baru dicor. Sehingga di sini jadi buntu. Ya toh? Ini jadi buntu, kedap ya. Air tidak bisa masuk lagi. Ini namanya second pile. Nah, yang memegang struktur yang biru-biru, yang diarsir merah, itu hanya sebagai penutup. Supaya nggak terjadi kebocoran. Begitu ya. Ini namanya kita sebut dengan second pile. Ya, ya second pile. Oke? Nah, satu lagi untuk membuat kalian yang bisa kita lakukan sesuatu di sini ya. Di sini. Melakukan sesuatu di sini, maka tanahnya itu yang kita punya tanah itu tanah asli ya. Saya punya tanah asli seperti ini. Kemudian tanah asli itu kita pasang pipa-pipa. Yang ini ada 1, 2, 3 pipa. Ini keliling. Jadi kalau kita punya daerah gitu ya, kita pasang pipa-pipa ini. Keliling ini. Jadi mengelilingi tempat yang mau kita buat fondasi atau apa gitu ya. Bendung atau apa gitu. Ini kita bolong-bolongi gitu. Kita masukkan pipa. Terus pipa ini nanti dihubungkan satu dengan yang lain, kemudian disedot dengan pompa ini. Untuk apa? Kita menyedot air tanah. Nah, kalau sudah kesedot air tanah itu, nanti air tanahnya kan aslinya begini nih. Ini asli air tanahnya begini. Setelah kita sedot, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, gini. Ya, yang merah ini nanti adalah permukaan air tanah. Ya, ini permukaan air tanah. Nah, sehingga kalau air tanah sudah turun seperti ini, maka ini bisa kita gali nih. Tidak akan ada air. Karena airnya masih di sini. Maka kita bisa bikin di sinilah fondasi ya. Asang-asang begini. Kita bisa bikin di situ. Cuma ini harus hati-hatinya apa? Harus hati-hatinya pompa tidak boleh berhenti sepanjang waktu. 24 jam sepanjang waktu pelaksanaan itu sampai selesai. Karena permukaan ini harus dijaga terus. Kalau pompa mati, maka air akan masuk, air akan naik, dan konstruksi kita di sini gagal. Ini dewatering ini ya, pengeringan. Oke ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Dalam proses pembuatan konstruksi bawah ini, Pak, kayak second pile, solder pile, kalau misalnya konstruksi bawahnya udah jadi, itu dicabut kembali atau dibiarkan saja, Enggak, Pak? ditinggal. Ditinggal. Itu bagian daripada konstruksi.
ditinggal. Nah, kalau dicabut lagi, nyabutnya aja setengah mati. Nggak bisa dicabut. Ditinggal itu. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini dulu. Sorry. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Rabu 3:30. Nah, nanti Seninnya kita ujian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya end. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.